Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rafalia dengan 3 digit NIM terakhir 027. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 5.2 mengenai garis sumbu. Jadi, di sini diketahui jika L garis sumbu ruas garis AB, C titik tengah ruas garis AB. Di sini kita disuruh membuktikan jika P sebarang titik pada L, maka ruas garis PA sama dengan ruas garis PB. Jadi di sini ada ilustrasinya yang berdasarkan yang telah diketahui. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama jika titik P dan C itu adalah dua titik yang sama, atau bisa saja P dan C itu adalah dua titik yang berbeda. Yang pertama ini kita akan menjelaskan kemungkinan yang pertama. Maka dimana kemungkinan pertama tadi itu titik P dan titik C itu adalah dua titik yang sama, maka bisa saya tuliskan jika P itu sama dengan C. Karena P sama dengan C, sementara C itu adalah titik tengah ruas garis AB. Jika titik C itu adalah titik tengah ruas garis AB, berarti dari A ke C itu sama besar dengan C ke B. Maka bisa saya tanda seperti ini. Jadi bisa saya tuliskan jika AC itu kongruen dengan CB. Lalu karena P sama dengan C, maka bisa saya tuliskan jika sama halnya dengan PA itu sama dengan PB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan yang kedua, di mana kemungkinan kedua ini titik P dan titik C itu adalah dua titik yang berbeda. Maka P itu bukan C, berarti nggak sama yang kayak kemungkinan yang pertama. Maka saya akan misalkan titik P itu ada di sini. Maka saya bisa menuliskan jika C itu tidak sama dengan P. Lalu ruas garis CP itu kongruen dengan ruas garis CP karena dari sifat reflektif. Selanjutnya dari sini kita juga bisa menuliskan jika AC itu kongruen dengan CB karena dari informasi yang didapatkan jika C itu adalah titik tengah dari ruas garis AB. Baik, dari sini kita juga mendapatkan informasi jika L itu adalah garis sumbu ruas garis AB dan C itu adalah titik tengah ruas garis AB. Maka jika garis sumbu itu adalah suatu garis yang membagi sama besar suatu ruas garis dan tegak lurus, itu artinya di sini itu ada sudut siku-siku. Maka dari itu bisa kita tuliskan jika besar sudut ACP itu kongruen dengan besar sudut BCP. Setelah itu saya juga dapat menarik garis dari titik A ke P. Dan dari sini dari sini kita dapat menuliskan bahwa segitiga ACP itu kongruen dengan segitiga CBB.
karena segitiga ini, segitiga ACB kongruen dengan segitiga CBB, maka dengan demikian PA itu sama dengan BB. Nih. Baik, selanjutnya diketahui garis L garis sumbu ruas garis AB, C titik tengah ruas garis AB. Di sini kita disuruh membuktikan jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Jadi di sini itu juga ada dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama Q itu terletak pada ruas garis AB, atau bisa saja Q itu tidak terletak pada ruas garis AB. Nah, pada kemungkinan pertama, jika Q itu terletak pada ruas garis AB dan Q itu sama juga satu titik yang sama dengan C, maka kita bisa dapat menuliskan jika Q itu sama dengan C. Karena Q sama dengan C di sini, maka C itu adalah salah satu dari garis L, maka juga dapat disimpulkan bahwa Q itu juga sama dengan dari garis L itu sendiri. Maka Q adalah titik pada L. Selanjutnya kita akan mendiskusikan kemungkinan yang kedua, di mana Q itu misal tidak berada pada garis AB, maka kita akan membuat garis yang ditentukan dari Q dan C. Semisal saya meletakkan titik Q itu di bagian sini, di sini, maka di sini kita dapat menuliskan ini dari C ke Q ini bisa kita tuliskan ruas garis C Q itu kongruen dengan CQ itu sendiri, karena ini berdasarkan sifat reflektif. Lalu di sini kita dapat menuliskan kita itu mendapatkan informasi jika garis L itu garis sumbu ruas garis AB. Maka jika garis sumbu itu berarti membagi sama besar ruas garis tersebut dan tegak lurus. Itu artinya jika C ini merupakan titik tengah pada ruas garis AB, maka ini pun kongruen, berarti AC kongruen dengan CB. Maka kita tulis di sini AC kongruen dengan CB. Lalu di sini juga terdapat informasi jika QA itu sama dengan QB, maka ini pun berarti juga kongruen antara QA dengan QB. Maka kita tulis di sini QA itu kongruen dengan QB. Nah, dari yang telah kita temukan ini, kita bisa melihat ternyata ada sebuah segitiga di sini berdasarkan teorema sisi. Maka kita dapat menyimpulkan jika segitiga ACQ itu kongruen dengan segitiga BCQ. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya itu akan membentuk sebuah pasangan linier, di mana pasangan linier itu berarti yaitu dua sudut yang jumlahnya itu 180 derajat. Maka dari itu terdapat besar sudut ACQ itu ditambah besar sudut BCQ itu sama dengan 180 derajat, di mana besar sudut ACQ itu sama dengan 90 derajat. Maka
besar sudut PCQ pun juga 90 derajat. Maka dari itu, sudut ACQ dan sudut PCQ ini membentuk sudut siku-siku. Dan karena sudut siku-siku ini otomatis KC dengan AB itu berarti tegak lurus. Nah, jadi masing-masing dari sudut ini menghasilkan sudut siku-siku. Dimana dari sudut siku-siku ini, maka dari itu luas garis CQ ini maka tegak lurus dengan luas garis AB. Maka kita tulis di sini KC, karena KC ini tegak lurus dengan AB, maka KC ini itu memotong luas garis AB sama besar, dua bagian sama besar, maka AB. Dan kembali ke definisi garis sumbu, di mana garis sumbu itu adalah garis yang memotong luas garis sama besar, dua bagian sama besar dan tegak lurus. Maka dari itu Q itu merupakan bagian dari L. Karena ini itu cuma perumpamaan saja, jadi bisa saja antara di sini ataupun di sini.